Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kia Service. Kali ini kedatangan TV Polytron 21 in Slim. Keadaannya mati total kembali. Oke, langkah-langkahnya seperti apa? Kita cek. Yuk, sebelum kita mulai ritual kali ini, saya ingatkan lagi bos, tombol subscribe-nya digawe ireng, like, komen, dan share agar lebih banyak yang terbantu. Oke. Ini bos keadaannya. Sepertinya fatnya baru diganti, belum seberapa lama, masih terlihat baru. Oke, kita jajal langsung apakah yang terjadi. Iya, jeglek bro. Yuk, keadaannya jeglek, mati total. Fat masih baru, cuman sudah jeglek lagi. Langkah paling mudahnya, kita cabut dulu fatnya. Si poek. Oke, kita cabut dulu fatnya. Sepertinya masalahnya ini bos, baru saya bongkar, ini fatnya ngebautnya kurang kenceng koyo niki. Nah, ini sudah ugal-ugal. Ini sangat tidak rekomen karena di sini menangani tegangan tinggi dan panas yang lumayan. Ini kalau bisa mengganti fat harusnya dicopot gini, dicopot pendinginnya, baru diganti fat yang baru. Nah, dari situ kita bisa mengencangkan apa? Mengencangkan ya. Mengencangkan dengan maksimal komponen yang kita ganti. Seperti fat ini kasusnya sepertinya pembautan kurang kenceng karena tadi mungkin kemarin waktu mengganti pendinginnya tidak dicopot, jadi susah membaut karena posisi yang sulit. Ini udah kelihatan ya bos ya, pasti short karena jeglek. Nah kan, kaki 1 dan 2 sudah short, kaki 1 dan 2 short, kaki semuanya short. Imbas dari ini semua, yaudah ini. Oke, dioda bridge sepertinya konslet juga. Dioda bridge konslet. Oh, seperti bocor. Konslet 1, 2. Oke, 2 konslet, 2 aman. Dioda bridge bagian AC input, jalur dari PLN langsung sudah ikut konslet. Oke, untuk fat yang sering jebol kita juga harus memeriksa elko 400 volt bagian regulator primer. Kalau bisa diganti aja, karena sering ini elko-nya terlihat masih bagus, cuman kapasitansinya sudah berkurang. Tips untuk penggantian elko, walaupun diukur masih terlihat bagus, ini kalau bodinya sudah tidak mendukung seperti ini diganti aja ya bos ya, elko bagian manapun. Ini sudah agak melentung-melentung bagian bawahnya. Mudah-mudahan terlihat, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, elko sudah kita ganti. Dioda short 2 cuman saya ganti semua. Ini karena apa? Yang 2-nya ternyata walaupun tidak short, dia sudah bocor, makanya saya ganti. Oke, sebelum memasang fat yang baru seperti ini,
untuk kasus seperti ini jeglek mati total sebelum komponen lain sudah terpasang, sudah dicek. Jadi jangan buru-buru masang fat regulator. Harus dipastikan dulu tegangan di kaki 1 atau kaki gate fat regulator ada umpan tegangan. Oke, kita cek dulu. Untuk kerusakan seperti ini, usahakan sikring diganti dengan lampu dop terlebih dahulu. Ini menghindari kalau regulatornya belum bener, nggak langsung kemakan fatnya lagi, jadi nggak boros fat. Jadi nanti kalau masih ada konsleting, dia lampunya hidup, nggak akan langsung makan ke fat. Oke, udah. Tegangan gate tidak ada. Tegangan starting hadir. Oke, karena tegangan gate tidak hadir, maka langkah selanjutnya adalah mengecek transistor di dekat fat di kaki gate. Biasanya ada yang ikut short. Oke, kita cek dulu satu per satu. Seperti biasa, kita ukur satu per satu, langsung dari PCB dulu. Biasanya kalau short langsung kedetek. Nah, ini sepertinya agak short, ini sepertinya, cuman belum tahu. Sepertinya ini agak short. Oh, yang ini. Ini pun agak short. Wow. Coba bagian atas kita cabut dulu. Ya, bagian atas transistor ini T507 short. Kita tes kembali yang bawah. Kenapa langsung ke atas? Ya karena tadi yang konslet bener yang atas. Yang bawah pun sepertinya agak bocor, cuman kita cek. Kita pastikan dengan cara dicopot yang bawah ini. Mana? Mana? Kok pulang? Belum jadi TV-nya, Ge. Tes pulang. Ya, aman. Oh, aman. Oke, untuk mencari komponen rusak seperti transistor, sebenarnya kalau untuk konsleting bisa langsung dicek pakai kali 100, kali 10 bisa. Kalau konsleting biasanya langsung terdetek, kecuali kalau bocor. Nah, untuk itu pertama ya dicek konsleting dulu, baru dicek kebocoran transistor tersebut. Setelah itu kita mencari konsleting yang lain seperti dioda Zener, mungkin biasanya Zener yang kena. Oke, kita cek dioda Zener apakah ada yang konslet. Aman. Dioda Zener 1 aman. Dioda coupling aman. Zener starting aman sepertinya. Oke, kita jajal ganti dulu transistor kecilnya C1815. Yuk, TR sudah diganti, jajal lagi. Apakah tegangan gate sudah hadir? Tegangan gate kaki 1. Gate. Nah, sudah hadir, bos. Baru bisa kita pasang fatnya. Untuk pemasangan fat diusahakan pembautan sekencang mungkin, dan kalau ada diberi lagi apa ini, pasta silikon supaya lebih rapat. Jadi diantara punggung fat dan pendingin tidak ada celah udara sama sekali. Dan untuk pemasangan
pemasangannya, ulang lagi ya kata-kata gua. Untuk pemasangannya usahakan sekencang mungkin, keluarkan seluruh tenaga yang Anda punya. Oke, sudah. Oke, sudah kencang. Baru dipasang di PCB dengan syarat tegangan di gate sudah ada dan lampu pengaman ini tetap terpasang. Kalau dirasa cukup sudah keluar tegangan, baru bisa dicopot, digantikan kembali menggunakan spring. Lanjut ke pengetesan hasil pekerjaan. Apakah jebol? Apakah ngebul? Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Langsung jajal bos, gak usah peti. Apakah hidup? Wah hidup coy. Oke, sudah hidup TV-nya, tapi gambarnya belum hadir. Oh sudah. Oke, TV sudah hidup. Itu tadi langkah demi langkah perbaikan regulator TV Polytron. Sedikit jelimet, sedikit panjang ini memang pemburuan kita kali ini. Polytron U Slim. Oke, sudah hidup. Terima kasih.